Jadi terbukti Innova EV itu beneran EV. Nggak ada suaranya. Asli, no hoax. Jamin, 100%. Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Kijang Innova, bukan Venturer, alias Kijang Innova EV tahun 2022. Iya, ini merupakan sebuah kejutan yang sangat menarik di IMS 2022 karena nggak ada yang nyangka kalau Toyota itu bakal ngeluarin versi elektrik dari Toyota Kijang yang sudah sangat legendaris gitu ya. Dan tentunya dengan banyaknya elektrifikasi yang sekarang lagi menyerang Indonesia, mobil ini itu sangat menarik untuk disimak. Penasaran? Dan memang Toyota Kijang Innova EV ini belum ada full aksesnya, jadi masih agak tertutup. Tapi kita akan mencoba sebisa kita untuk membedah dia luar dan dalam sehingga kalian bisa nangkep lah ya, kurang lebih Kijang listrik tuh kayak gimana sih, dan kedepannya tuh Kijang akan seperti apa sih gitu kan. So, kita bedah luar dan dalam. Dari luar, start your electric Kijang. Hello, what's up guys? Gue pengen nganterin Alex untuk mengubah kaca film dari mobilnya menjadi Solar Guard Premium. Kami memilih LX Series Feel the Difference Without Seeing the Difference yang super bening di bagian depan dan Black Phantom, kaca film paling hitam pekat di dunia untuk samping dan belakang. Keduanya punya penolakan panas di atas 95% dan penolakan UV di atas 99%. Hasilnya, wah adem banget. SOP Solar Guard itu tiap kali mobil kalian sudah kelar akan selalu defogging supaya ketika kalian bawa nanti itu udah bersih dan bebas bakteri. Sekarang mendingan langsung kita bawa keluar dan kita ajak muter, kita lihat bedanya apa sih setelah dipasang Solar Guard Premium. Nah, udah di luar tuh berasa banget ya, adem banget begitu kalian pakai Solar Guard. Kebetulan Solar Guard lagi ada promo nih. Mereka lagi buka booth di IMS 2022, lebih tepatnya di Hall D 5A. Pengen adem, Solar Guard aja. Eksterior tampil ala Kijang Innova Venturer namun electrified dengan grill tertutup khas mobil listrik dan aksen warna biru yang bikin makin futuristik. Nah, untuk jadi Kijang Innova EV, iya sebenarnya mobil ini cukup mengejutkan gitu ya, karena lagi-lagi tidak ada woro-woro apa-apa bahwa Toyota bakal memperkenalkan sebuah konsep atau prototipe baru di IMS 2022. Namun tiba-tiba ada mobil ini. Tentunya sudah sangat familiar bagi kita semua ya bahwa sebuah Toyota Kijang adalah mobil yang sangat legendaris di Indonesia. Perlu dicatatkan juga bahwa mobil ini sejauh ini hanya berstatus sebagai prototipe atau konsep gitu ya. Jadi belum ada rencana untuk dijual, belum ada rencana harganya berapa. Hanya sebagai sebuah eksekusi bahwa Toyota bisa membuktikan platformnya Kijang Innova itu bisa dikonversi menjadi sebuah mobil listrik. Sekaligus juga ini kalau kata mereka menjadi EV pertama yang menggunakan nama nasional. Iya, memang Ioniq 5 merupakan EV pertama yang di CKD, tapi kalau bicara nama, ini tetap menjadi EV pertama di Indonesia yang menggunakan nama nasional yaitu Kijang. Iya, karena ini Kijang EV gitu ya. Nah, ini juga basicnya merupakan Toyota Kijang Innova Venturer alias varian yang paling flagshipnya. So, bedanya apa aja sih dengan Toyota Venturer yang waktu itu pernah review sebelah sini? Kalau kalian pengen tahu Venturer asli kayak apa, tonton video ini dulu gitu ya. Nah sekarang dari belakang mari kita bedah satu-satu si Kijang Innova EV ini. Nah dari atas dia udah dapat integrated roof spoiler, kaca udah ada defogger, gini-gini sebenarnya sama aja sama Innova Venturer yang biasa gitu ya. Perbedaan baru kelihatan kalau kita masuk ke bagian tengah sininya. Nah pertama-tama badging, tentunya ini sendiri udah menggunakan badging warna biru khas lineup hybrid dan elektriknya dari Toyota. Jadi berpendar warna biru. Kemudian untuk aksen garnish bagasi sini pun desainnya agak sedikit berbeda gitu. Jadi udah cukup oke. Dan ke bawah lagi
Untuk emblems, Innova lagi-lagi yang menjadi daya jual utama mobil ini karena kan dia udah terkenal lega dan sangat durable, termasuk ada badge di sini ya. Electric. Iya, ini udah khas banget badge elektriknya dari Toyota, ada aksen birunya di sebelah sininya. Ke bawah masih standar juga, nggak terlalu banyak yang diubah secara visual, bumper pun masih sama, ada 4 titik parking sensor pula di bagian sini, dan di bawah pun masih mempertahankan body kit add-on asli dari Toyota Innova Venturer. Tapi perbedaan terbesar yang ada di bagian belakang dari si Toyota Innova Electric adalah taillights-nya. Iya, karena taillights-nya ini sudah di-custom ulang sehingga dia bentuknya memang masih sama, dan dia pun juga secara layout lampu pun masih sama, tapi secara finishing dia sudah beda total. Pertama-tama, di bagian dalam-dalamnya sini, di housingnya, itu ada aksen warna-warna biru kayak gini ya, sesuai dengan lineup elektrifikasinya Toyota. Dan dia pun finishing mikanya tidak ada merahnya, jadi full clear lens kayak gini dengan aksen silver-silveran yang bikin kesannya futuristik. Dan di sini pula kalau kita lihat, dalamnya dia sudah diganti dengan LED, jadi udah nggak ada bohlam lagi, udah full LED, mulai dari lampu rem, lampu senja di sini, lampu sen di bagian bawah sini udah ada LED, dan juga lampu mundur sudah LED, walaupun kalau kita lihat LED-nya itu mirip seperti LED aftermarket aja. Di bawah itu sebenarnya kalau kalian tinjau itu udah nggak ada muffler alias knalpotnya. Ya iyalah, ini kan sudah full EV gitu kan, sudah full listrik. Dan untuk menepis semua keraguan kalian, karena banyak juga auto junkies yang kayak agak-agak skeptik gitu ya, ini beneran EV nggak sih? Apakah cuma mock up doang? Apakah aslinya beneran mesinnya bensin atau gimana? Kalian bisa lihat di bagian bawah sini, iya. Di bawah sini udah kelihatan ya perkabelan, kemudian ada baterai besar yang ada di bawahnya. Jadi memang ini bukan hanya dummy, tapi benar-benar working prototype electric Kijang Innova. So it's really nice. Kemudian pembeda utama dari bagian samping adalah adanya dekal-dekal ini gitu ya. Ini mirip seperti strategi yang ada di Toyota Innova 50th anniversary waktu itu. Jadi di bagian pilar belakang sini ada tulisan Kijang Innova EV gede banget yang ada aksen-aksen birunya, dan ini pun seolah langsung nyambung ke bagian samping sini, lanjut sampai ke bagian depannya. Dan di bagian dekal ini pun ada yang interesting, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi sisanya masih sama, door handle model chrome seperti ini, ada akses keyless entry juga, di bawahnya juga udah ada kelading-kelading hitam khas dari sebuah Innova Venturer. Dan di bagian sini juga spionnya sama juga seperti Innova Venturer yang udah krom-kroman semua, ada lampu seinnya gitu-gitu ya. Tapi di bagian samping sini, pembeda selain dekal-dekal biru ini, juga di bagian fendernya ada emblem yang lagi-lagi bertulisan EV di bagian sininya. Nah, lanjut bahas kaki-kaki dari si Toyota Kijang Innova EV. Dan di sini kalau kalian memang cukup seksama dan pernah nonton video Venturer yang di sini gitu ya, ini memang secara pelek dia sama pelek bawaan dari Venturer. Bentuknya, iya. Kenapa? Karena dia udah di repaint. Aslinya kan Venturer itu dual tone dan dia ada aksen hitam-hitamnya gitu ya. Tapi di sini dia sudah full dicat single tone berwarna gunmetal kayak gini, yang bikin mobil ini tampaknya kayak ala-ala Lexusan gitu kan, yang single tone kayak gini. Jadi sebenarnya jadi lebih mewah menurut gua sih seperti itu. Dan peleknya ring 17 sama seperti Venturer biasa dan dibalut dengan ban. Nah, ini baru yang beda. Kalau Venturer biasa itu kan ban pakai Bridgestone Turanza gitu kan, ban touring. Tapi di sini dia udah diganti dengan Toyo Proxes C1S dengan ukuran 21555R17. Ukurannya sama, tapi bannya lebih baik dengan rolling resistance yang lebih baik pula. Karena kan ini memang EV, ngejar range supaya nggak cepat habis juga. Jadi ini adalah sebuah update yang mungkin sering terlewatkan oleh orang lain, tapi cukup dinotis oleh kita. Jadi udah nice banget. Sisanya masih sama, pengereman, depan cakram, belakang tromol, standar dari Innova. Tapi gue nggak tahu juga apakah ini udah ada regenerative braking gitu ya. Tapi menurut gua sih kayaknya ada. Kenapa? Kalau dilihat di dalam itu di gear levernya itu ada B. Iya, biasanya kalau mode B di mobil listrik itu adalah mode braking atau mode regen gitu ya. Jadi ini kayaknya sih udah ada regen brakingnya. Dan sampai kita ke ubahan paling signifikan yang ada di Toyota Kijang Innova EV. Iya, apalagi kalau bukan bagian fascia depannya. Karena di antara ubahan di seluruh badan bodi mobil ini, yang paling kelihatan banget nge-giveaway kalau ini adalah sebuah EV adalah bagian grillnya. Iya, karena grill sendiri ini udah bener-bener baru banget ya. Kalau grill Innova biasa kan ada chrome-nya di pinggir, terus grillnya garis-garis gitu ya, ada aksen-aksennya gitu. Kalau ini dia seperti EV kekinian, dia dibikin lebih ke arah nutup, lebih ke arah polos gitu ya. Jadi di sini minim lobang. Lobangnya itu cuma ada di bagian bawah sini aja. Sisanya ini ngeblok kayak gini sewarna body. Tapi kan headlight Innova itu seolah nyambung masuk ke grill gitu kan, supaya desainnya tetap kohesif.
dia tetap diberi aksen gunmetal yang seolah nyambung dari lampu masuk dan nyebrang seperti ini gitu ya. Jadi desainnya masih tetap kohesif ke bagian lampunya. Termasuk di bagian tengahnya juga emblem Toyotanya sudah warna biru berpendar khas dengan logo elektrifikasinya Toyota. Dan ke bawah desain bumper memang masih serupa dengan Innova Venturer biasa, namun untuk bagian bawah sini yang tadinya hitam untuk housing lampu sein ini, sekarang dia sewarna body di cat warna putih kayak gini ya, makanya dia jadi minim aksen yang warna hitam. Tapi di bawah, body kit dari Venturer tetap dipertahankan yang kelading-kelading hitam seperti ini dengan aksen black chrome dan juga dengan fog lamp di bagian sini yang sudah LED pula, karena lagi-lagi basicnya adalah Venturer yang sudah LED. Nah, masuk ke bagian lampu, ini juga cukup unik karena lampunya memang serupa dengan Toyota Innova Venturer biasa yang udah ada LED 4 titik di bagian sininya gitu ya. Tapi tentunya karena dia electric, supaya lebih berasa lagi aura elektriknya, maka yang di bagian list atas dan bawahnya ini dia diberi aksen warna biru gitu. Dan aksen warna birunya ini gak sekedar aksen doang, tapi ini nyala. Iya, jadi dia punya kayak semacam LED gitu di atas dan di bawah yang berwarna biru, sehingga mobilnya terkesan lebih futuristik. Tapi sisanya sih masih sama aja. Dia udah bi beam, proyektor LED di sini untuk low beamnya, high beam di bagian tengah sini, dan lampu sein tetap di bawah sini seperti biasanya. Dan secara overall, desain dari si Toyota Kijang Innova EV yang satu ini menurut kita sudah merupakan sebuah sampel yang sangat menarik banget, karena membuktikan bahwa platformnya Kijang itu sangat fleksibel. Bahkan untuk dijadikan sebuah EV seperti ini, itu juga bisa. Dan ini tuh kayak semacam jadi preview juga ya, karena kan ke depannya Toyota Kijang Innova yang nanti all new generation itu bakal jadi lebih eco-friendly juga, karena konon nih ya, konon varian dieselnya bakal hilang dan bakal digantikan ada varian hybrid. Iya, jadi Innova jadi jauh lebih eco-friendly. Dan tentunya seperti yang kalian tahu, ke depannya nanti Innova akan menjadi monocoque chassis dengan penggerak roda depan. Interior tampil makin futuristik dengan MID dan speedometer yang diupdate serta jok yang di-retrim, dan yang paling keren, shifter model tombol khas mobil kekinian. Nah, Tojangki, sayangnya di pagelaran IMS 2022, Kijang Innova Electric ini sangat-sangat eksklusif sekali. Kenapa? Pertama, dia kemungkinan besar hanya hadir di hari pertama aja selaku press day gitu ya. Jadi kalau kalian gak datang pas hari pertama, ya you're out of luck. Dan juga di press day ini sekalipun, dia dibuka, iya, jadi dikunci gitu ya. Memang kita nggak bisa explore interiornya lebih lanjut, tapi untungnya tidak ada kaca filmnya. Jadi dia benar-benar transparan sehingga kita bisa melihat dari jauh kurang lebih interiornya seperti apa. Secara overall layout dari dashboard, memang ini serupa ya dengan layout dashboard Venturer biasa. Namun ada beberapa perubahan. Contohnya dari bagian aksen-aksen yang ada di bagian samping passenger, itu tadinya kan blackwood aksen gitu ya. Sekarang dia aksen tuh jadi kayak sisik gitu, kayak sisik ular gitu ya. Jadi kayak kotak-kotak kecil-kecil gitu dengan warna yang agak silveran. Jadi tampil lebih sedikit futuristik mungkin. Kemudian ke tengahnya untuk bagian head unit juga sudah mendapat perubahan, karena sekarang head unit walaupun sama-sama touchscreen tapi itu fungsinya pun lebih banyak. Ntar gua bakal jelasin di bagian interestingnya juga. Di bagian yang biasanya ada kayak seatbelt warning dan ada yang kayak mode-modean gitu, itu sekarang ada panel yang tulisannya EV. Iya, jadi ya lebih terasa eco-friendly-nya gitu ya. Termasuk di sampingnya pun ada kayak power button buat nyalain sesuatu yang entah apaan. Dan salah satu ubahan paling major di bagian interior adalah di bagian gear levernya alias shifternya ya. Shifternya tuh udah nggak kayak model Venturer yang gate type kayak gitu, tapi dia sekarang shifternya model button, udah tombol kayak mobil-mobil kekinian. Tombolnya sebenarnya ada 6, tapi yang working itu ada 4. Dari atas itu ada D, di tengah ada N, di bawah ada R seperti mobil Matic. Walaupun dia tidak ada tombol P, di bagian atas kanan ada tombol B. Itu yang tadi bikin gua ngomong bahwa gua curiga ini untuk pengeremannya sudah ada regen mode atau braking mode untuk bisa ngambil balik energi dari pengereman sehingga baterai sendiri bisa bertahan lebih lama. Dan speaking soal baterai, ini kan hasil kreasi antara Toyota Indonesia dengan SAE gitu ya. Tapi ada yang ngomong bahwa ini range-nya itu sekitar 200 km. Ya memang nggak terlalu jauh, tapi udah cukup oke lah menurut gua sebagai sebuah mobil hasil konversi menjadi elektrik.
Untuk bagian setir, ini juga sama. Jadi setirnya masih bawaan Venturer yang tombol-tombolnya udah lengkap, tapi aksen bagian atasnya sudah tidak Blackwood lagi, diganti dengan aksen sisik seperti itu. Tapi yang cukup unik dan menurut gua agak-agak aneh, speedometernya di sini kan sudah berbeda, sudah bukan speedometer bawaan dari Venturer. Tapi ini speedometer justru turun kelas, jadi speedometer bawaan Innova G gitu ya, yang MID itu nggak ada warnanya di tengah, jadi MID mengecil. Mungkin bisa juga karena MID dipindah ke tengah atau gimana, jadi speedometernya downgrade, tapi gue nggak tahu lagi-lagi karena gue nggak bisa akses mobil ini. Kemudian di bagian joknya ini juga semua sudah di retrim dari depan sampai belakang gitu ya. Sekarang dia warnanya ivory dengan kombinasi hitam, stitching warna putih, kukulitan, dan yang bikin keren ini di bagian headrestnya itu ada emboss tulisannya Innova EV. Iya, di tiap headrest ya sampai ke baris ketiga sekalipun ada emboss Innova EV-nya. Dan tentunya di baris keduanya, di sini dia tetap mempertahankan fitur-fitur yang ada di Venturer seperti ambient light di atas, ada meja di balik kursinya, di bawahnya ada rear seat entertainment, dan joknya pun masih berformat captain seat seperti Innova Venturer gitu ya. Tapi secara overall, walaupun agak misterius, kita sangat penasaran dengan mobil ini gitu ya. Semoga ini menjadi pertanda bahwa Toyota lebih serius ke era elektrifikasi sehingga nggak kalah sama yang Korea. Dan untuk Innova New Generation nanti, semoga bisa benar-benar terrealisasi bahwa Innova yang baru itu bisa lebih hijau dan lebih canggih lagi. Walaupun ya keren dan seolah datang dari masa depan, namun karena ia nggak bisa diakses, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Kijang Innova EV. Menurut gua, Toyota tuh ada miss opportunity yang sangat-sangat sayang banget. Mereka melakukan kesalahan yang sama dengan Mini. Kenapa? Karena pada saat Mini mengeluarkan Mini Electric, itu harusnya namanya Min E gitu ya. Jadi kayak Mini Electric, Min E. Sama, ini instead of namanya Innova EV, mereka harusnya tuh Toyota Kijang Innova. Lebih kreatif gitu. Seperti yang gue bilang, lampu dari Innova EV ini udah cukup keren karena dia udah ada aksen biru di bagian atas dan di bagian bawah, dan ini beneran nyala gitu ya, nyala biru jadi futuristik. Tapi yang gue bingung, tarikan garis lampu di bagian bawah sini itu kan sebenarnya nyambung all the way sampai ke bagian atas ini gitu ya. Jadi kenapa aksen biru ya diputus di sini dan tiba-tiba jadi silver ke sini gitu. Menurut gue kalau ini birunya lurus itu bakal jadi lebih striking lagi. Kalian bisa lihat nih di bagian shot di sini gitu ya, karena kan itu interior mati jaga nggak jelas. Ini masih ada tachometernya. Iya, jadi walaupun speedometer udah diupdate ala-ala elektrik dengan tampang lebih futuristik, tapi dia tetap masih ada RPM gauge. Pertanyaan gua di mobil listrik, buat apa ada RPM gauge? Namun tenang, sebagai calon mobil listrik terlaris di Indonesia pas udah rilis, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Kijang Innova EV. Mobil ini kan mesinnya sudah tidak ada digantikan dengan elektrik motor, yang artinya sebenarnya mereka tuh bisa aja supaya nggak nyusahin, gardan aslinya tuh dibuang aja gitu kan, jadiin front wheel drive aja. Tapi di Toyota Kijang Innova EV ini mereka tidak melakukan itu. Jadi walaupun ini sudah full elektrik dengan elektrik motor di depan, dia format penggeraknya tetap RWD sesuai dengan kesukaan orang Indonesia. Kayaknya gue tahu deh kenapa Toyota mendowngrade MID bawaan speedometer dari Innova Venturer ini menjadi Innova yang tipe G gitu ya di Innova Electric ini. Karena fungsi MID yang standar itu sebenarnya udah nggak kepake banget. Karena kan itu ada average consumption fuel, average-nya gitu-gitu, bensinan gitu yang nggak kepake lagi gitu kan. Nah sekarang fungsi MID sudah dipindah ke bagian infotainment system yang di tengah, dan itu bisa ngedisplay banyak informasi mulai dari digital speedo, ada juga sisa range, ada juga battery percentage, ada juga KWH yang kalian keluarkan, dan banyak lagi. Konsep side decal dari Toyota Kijang Innova EV ini cukup menarik karena sama seperti side decal yang ada di Toyota Kijang Innova 50th anniversary, ini juga menceritakan sebuah kisah gitu ya yang dijadisatukan ke bagian dekal sebelah sininya, dan ini menarik untuk disimak. Jadi kalau kita lihat dari depan, ini tuh ada gambar kayak silinder, ada piston gitu ya, kelihatan ini kayak 4 silinder gitu. Ceritain itu tuh mesin masih kayak sangat-sangat manual, sangat-sangat analog gitu ya, masih internal combustion. Sampai sini pun masih ada nih 4 silinder gitu ya, sampai ke belakang. Nah ini mulai masuk elektrifikasi, elektrik motor, dan masuk ke bagian baterai juga di sini gitu. Di bagian sini sampai ke belakang segala macem, mulai elektrifikasi baterai, dan di sini pun
menjadi stacker, iya, yang artinya harus dicas sehingga environment bisa jadi hijau dan jadi lebih friendly gitu ya. Jadi unik banget. Biasanya itu nggak akan kepikiran gitu yang seperti ini. Ini detail yang sangat menarik. Jadi dia menceritakan sebuah kisah transisi dari mesin internal combustion menjadi mesin electric motors gitu ya. Sangat-sangat detail yang unik dan keren. Yaks, oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression atau bukan impression kali ya. Kayak semacam sangat-sangat singkat impression mengenai si Toyota Kijang Innova EV tahun 2022. Menurut kita, walaupun ini hanyalah sebuah design study gitu ya, sebuah prototype, sebuah konsep bahkan, tapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik dan menjanjikan. Karena sekarang kan semua udah masuk fase elektrifikasi. Di IMS ini pun primadona utamanya adalah si Ioniq 5 yang sudah full EV juga, pastinya Toyota itu sekarang mulai serius juga untuk masuk ke dunia elektrifikasi gitu. Dan Toyota Innova sebagai basicnya udah nggak perlu diragukan lagi. Kita harapkan ke depannya mobil ini bisa diseriuskan oleh Toyota sehingga Toyota benar-benar punya kompetitor yang sangat-sangat bisa diandalkan di sektor EV di Indonesia. Walaupun sayangnya konon katanya mobil ini hanya akan dipajang pada hari pertama. Jadi kalau kalian datang hari kedua atau ketiga ya I'm so sorry gitu ya. Mungkin kalian nggak bisa lihat gitu, tapi ya at least kita bisa sampaikan sebisa kita mengenai si Kijang Innova Electric yang satu ini. Semoga bisa cukup memuaskan gitu ya, seperti itu. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kita bangga kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laktas Otojangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laktas_J sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan info yang kita review dan tentunya jokes harian dan informasi otomotif yang kalian gak mau ketinggalan. Oke, sekian aja untuk si impresi yang sangat singkat dan eksklusif dari si Toyota Kijang Innova EV. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.